الحمد لله الذي أمرنا بالهجرة من الإساءة إلى الإحسان ومن المعصية إلى الطاعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين رحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المهاجر بأمر الله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمات الله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله، faqad faza man khafahu wattaqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berada di bulan pertama daripada bulan Hijriah, yakni bulan Muharram. Artinya umur kita semakin bertambah panjang, namun ajal kita bertambah dekat dengan kita. Maka oleh karena itu di tahun baru Hijriah ini, di bulan 10 atau kita kenal dengan bulan hari Asyura ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah semangat ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, dan menambah malas untuk bermaksiat dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teruntai salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga dengan salawatnya kita ketika ada di dunia, kita mati, banyak malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang Allah tugaskan untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Karena Nabi bersabda, man aktsara minas salati alayya fi hayati, barang siapa ketika hidup di dunia dia banyak bersalawat kepadaku, amarallahu malaika ayastaghfiru lahu ba'da mautihi, maka setelah dia mati sendirian di alam kuburnya, Allah perintahkan segolongan malaikat. Dalam hadis yang lain, jami'a makhlukatihi, Allah perintahkan seluruh makhluknya ayastaghfiru lahu ba'da mautihi, untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan pertama daripada 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah, yang mana bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan Hijriah itu mulia karena ada kejadian pasti di dalamnya. Ramadan mulia karena di situ ada malam nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Rajab mulia karena di situ ada 27 Rajab, merupakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban mulia karena di situ ada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Begitu pula dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini mulia karena di bulan Muharram ada 10 Asyura, tanggal 10 daripada bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Apa kejadian itu atau peristiwa di hari Asyura itu? Sungguh banyak. Namun sebelum itu Al-Baqir menyampaikan sebuah hadis, yang hadis ini berani disampaikan oleh Syekhul As-Samarqandi dalam kitabnya Fadlul Yaumi Asyura, keutamaan hari Asyura, dalam kitab Tabi'ul Ghafilinya. Yang hadis ini sandarannya langsung
kepada Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara amalan yang disunahkan di hari Asyura yaitu puasa sunnah di hari Asyura. Kalau mampu sebenarnya dari kemarin Tasu'a, toh kalau yang ada puasa bisa disambung dengan besok tanggal 11 hari bulan Muharram, karena di hari Asyura luar biasa pahalanya. Apalagi yaitu bercelak, apalagi mengusap kepala anak yatim, berziarah kepada orang alim, mandi keramas di hari Asyura, bersilaturahmi, bersedekah, dan tausiatul iyal, melebihkan, meluaskan pemberian kepada istri dan anak-anak kita di hari Asyura. Itu sangat luar biasa pahalanya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man sama yauma Asyura minal Muharram, barang siapa berpuasa di hari Asyura bulan Muharram 10 Muharram pada hari ini, maka aqtahu ta'ala tawba Asyrati alafi malakin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya seperti pahalanya 10.000 para malaikat. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram, barang siapa berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram hari Asyura, utiya tawba Asyrati ala fi hajjin wa mu'tamirin, maka diberikan oleh Allah pahalanya seperti pahalanya 10.000 orang yang haji dan orang yang umrah, wa Asyrati ala fi syahidin, dan 10.000 orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan yang lain dalam hadis Nabi, yaitu shaum yaum Asyura bi shaumi sanati, bahwa puasa dari Asyura itu menyamai puasa sunnah 1 tahun. Bahkan di hadis yang lain bahwa puasa 1 hari dari Asyura itu menjadi penghapus dosa 1 tahun yang berlalu. Maka beruntunglah bagi kita yang berpuasa di hari Asyura karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Kalau belum sempat berpuasa karena ketidakmampuan atau ketidaktahuannya, ada amalan-amalan sunnah yang lain. Apa itu? Dalam hadis Nabi, man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yaum Asyura, barang siapa mengusapkan tangannya ke kepalanya anak yatim di hari Asyura seraya menyayangi mereka, rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajatan, maka setiap satu helai rambut Allah Ta'ala angkat derajatnya. Bahkan di hadis yang umum Rasulullah bersabda, man masahayaduhu ala ra'si yatimin yaum Asyura, barang siapa tangannya mengusap ke kepalanya anak yatim kapan saja, bukan hanya hari Asyura, rafa Allah kata Allah Ta'ala lahu bi kulli sya'ratin marat alaiha yaduhu hasanatan, maka setiap satu helai rambut yang dilalui oleh usapan tangannya di kepalanya anak yatim, Allah Ta'ala catat satu kebaikan, wa baha'anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan, dan setiap satu helai rambut yang dia usap Allah hapus satu keburukan, wa rafa'anahu bi kulli sya'ratin darajatan, dan setiap satu helai rambut yang diusap oleh tangannya Allah angkat satu derajat. Tapi ingat, mengusap kepalanya anak yatim jangan hanya diusap saja, berikan sesuatu kepada mereka seraya menyayangi mereka. Bagi yang tidak beramal puasa, silahkan amalkan hal ini, insya Allah membawa keberkahan dalam diri kita dan keluarga kita, baik dalam agama dunia dan akhirat kita. Oh, kalau tak bisa lagi, ada amalan yang lain. Nabi bersabda, man fattara mu'minan lailata Asyura faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi wassalatu wassalam wa ashba'a butunahu, barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang mukmin saja di hari Asyura, berpuasa kita ngirim sesuatu kepada mereka atau memberikan makanan kepada mereka, memberikan uang kepada mereka untuk dijadikan buka puasa, maka seolah-olah kata Nabi, dia memberi makanan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka. Ini dikejar bagi kita yang bisa dan mampu. Kemudian sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
laqad faddalallahu yauma Asyura ala sairil ayyam. Sungguh wahai Rasul, Allah Ta'ala telah mengutamakan hari Asyura 10 Muharram dibandingkan hari-hari yang lain. Maka kata Nabi, qala na'am, iya wahai sahabat. Khalaqa ta'ala as-samawati wal arda yauma Asyura. Kata Nabi, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi pada hari Asyura 10 Muharram. Allah Ta'ala menciptakan gunung-gunung pada hari Asyura. Allah Ta'ala menciptakan lautan pada hari Asyura. Allah Ta'ala menciptakan Lauhul Mahfuz dan pulpen yang mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia di Lauhul Mahfuz pada hari Asyura. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam pada hari Asyura. Allah Ta'ala menciptakan Ibunda Hawa pada hari Asyura. Allah Ta'ala menciptakan surga dan memasukkan Nabi Adam ke dalam surga pada hari Asyura. Allah Ta'ala melahirkan Nabi Ibrahim ke dunia dari ibundanya pada hari Asyura. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud pada hari Asyura. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun di Lautan Merah pada hari Asyura. Dan Allah Ta'ala pula mengangkat Nabi Idris dan Nabi Isa ke langit pada hari Asyura. Allah Ta'ala menciptakan cahayanya, nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW pada hari Asyura. Allah Ta'ala pada hari kiamat, Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat ini Yaum Asyura pada hari Asyura dengan 2 hadis. Satunya bahwa hari kiamat pada hari Jumat, dan dari hadis ini pada hari Asyura berarti kiamat insyaallah terjadi pada hari Jumat dan hari Asyura. Adapun waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang tepat pada hari Jumat dan hari Asyura berarti merupakan keberkahan luar biasa bagi kita yang beramal-amal baik, beramal-amal sunnah di hari Asyura ini. Kalau tak bisa melakukan seluruh sunnah di hari Asyura, ambil separuhnya atau sebagiannya, karena itu insya Allah akan menjadi sebab selamatnya kita di alam kubur dan di akhirat kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Asyura tanggal 10 Muharram ini, bahkan di hari-hari yang selanjutnya, kita semakin hari semakin taat, semakin bisa berhijrah, berpindah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari maksiat ke taat, dari buruk ke kebaikan, dari pelit ke dermawan, dari yang lupa kepada zikir kepada Allah, dari lupa taubat ke Allah Ta'ala, banyak beristighfar kepada Allah. Karena semakin hari bukan umur kita semakin panjang, namun ajal kita semakin dekat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas, wa iyaya fa'budun, maka kepadakulah kau menyembah. Artinya kalau kita sulit beribadah kepada Allah dalam satu tempat, maka pindahlah ke tempat yang lain, yang mana di situ kita gampang untuk beribadah kepada Allah. Karena kata Nabi terakhir, man farra bi dinihi min ardin ila ardin walau kana shibran, barang siapa lari membawa agamanya untuk menyelamatkan agamanya dari satu bumi ke bumi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu komplek ke komplek yang lain, karena untuk menyelamatkan agamanya. Karena mungkin di tempat asalnya kita sulit ibadah kepada Allah, kita sulit menjadi orang baik, pindah dengan membawa kebaikan agamanya, walaupun hanya setingkal perpindahannya, istahaqal jannah, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.